Swastiastu. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan presentasikan materi mengenai strategi masuk ke pasar internasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kade Ayu Anggreni, NPM 19321211197. Perkenalkan, nama saya Nikita Sukitrisnawati, NPM 19321211187. Kenalkan, nama saya Ida Yukri Tresna Mutiara, NPM 19321211335. Baik, di sini saya akan memulai presentasi. Yang A, pilihan strategi untuk masuk ke pasar internasional. Yang pertama, melalui kegiatan ekspor atau exporting, baik secara langsung maupun tidak langsung ke host country. Yang kedua, melalui aliansi strategis, lisensi waralaba, usaha patungan, dan kontrak produksi atau manufaktur dengan mitra lokal di host country. Yang ketiga, melalui investasi langsung dalam bentuk pengambilan alihan perusahaan, akuisisi yang sudah ada maupun mendirikan anak perusahaan sendiri di host country. Selanjutnya, yang B, kriteria memutuskan strategi yang tepat. Menurut Kota B dan Helsen, pada tahun 2004 mengemukakan beberapa kriteria yang akan mempengaruhi pilihan strategi masuk yang akan digunakan, yaitu yang pertama, ukuran pasar dan pertumbuhan, yang kedua, resiko, yang ketiga, peraturan-peraturan pemerintah, yang keempat, lingkungan persaingan, yang kelima, infrastruktur lokal, yang keenam, sasaran perusahaan, yang ketujuh, kebutuhan dan pengendalian, yang kedelapan, sumber-sumber daya internal, yang kesembilan, fleksibilitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu C. Ekspor dan hambatannya. Ekspor. Keeganan Green 2005-263 mengatakan bahwa pemasaran ekspor adalah pemasaran terpadu dari barang-barang dan jasa-jasa yang ditujukan untuk para pelanggan di pasar-pasar internasional yang membutuhkan. Yang pertama, pemahaman mengenai lingkungan target pasar. Yang kedua, penggunaan penelitian pemasaran dan identifikasi pasar potensial. Dan yang ketiga, keputusan-keputusan berkaitan dengan desain produk. Hambatan-hambatan dalam melakukan ekspor. Yang pertama, kemungkinan adanya risiko pembayaran bila menggunakan cara pembayaran yang tidak tepat. Dan yang kedua, terjadinya eskalasi harga karena biaya transportasi dan biaya-biaya masuk yang tinggi akan menyebabkan bahwa jual mungkin menjadi tidak kompetitif di pasar host country. D. Lisensi dan waralaba. Mewaralabakan. Yang pertama, hak-hak waralaba bersifat hak aktif. Yang kedua, pihak pewaralaba melakukan pengawasan yang aktif terhadap operasi pihak terwaralaba. Dan yang ketiga, pewaralaba tidak hanya berusaha untuk melindungi goodwill yang sudah terkait dengan merek dagang, tetapi juga berusaha untuk memperkuat goodwill dari merek. Melisensikan. Yang pertama, hak-hak bersifat hak-hak pasif. Yang kedua, minat pihak pemberi lisensi biasanya terbatas pada pengawasan atas penggunaan lisensi dan menarik royalti. Dan yang ketiga, pemberi lisensi pada umumnya ingin membatasi kemampuan penerima lisensi untuk melakukan modifikasi merek dagang atau mengurangi nilainya melalui penggunaan simbol atau produk-produk yang akan dapat mengurangi goodwill dari merek. E. Kontrak manufacturing. Kelebihan dari strategi ini bagi pemberi lisensi menurut Keegan dan Green 2005-297 adalah perusahaan tersebut dapat berkonsentrasi pada desain produk dan pemasaran dan mentransfer tanggung jawab untuk kepemilikan fasilitas-fasilitas produksi pada para kontraktor atau subkontraktor, komitmen untuk sumber-sumber keuangan dan manajerial rendah, dapat memasuki pasar host country dengan cepat. Keegan dan Green menyebutkan kelemahan tersebut adalah kerahasiaan know-how perusahaan terbuka kepada kontraktor dan atau subkontraktor dan masalah-masalah ketenagakerjaan yang timbul pada pihak kontraktor atau subkontraktor dapat menimbulkan kritik kepada perusahaan seperti yang dialami Nike pada tahun 2007. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang F. Joint venture. Manfaat. Yang pertama ada pengawasan atas operasional bisnis, lebih baik daripada strategi-strategi masuk sebelumnya. Yang kedua ada dampak sinergis karena mitra lokal memiliki kelebihan-kelebihan yang dapat melengkapi kekurangan-kekurangan perusahaan.
peringatan. Yang pertama ada peringatan yang utama adalah masalah pengendalian yang tidak penuh oleh perusahaan. Yang kedua ada mitra lokal dapat menjadi pesaing potensial di kemudian hari. Yang ketiga ada kemungkinan timbul konflik antara kedua belah pihak dapat menyebabkan joint venture menjadi malapetaka untuk kedua belah pihak. Yang G ada Virgin Direct Investment FDI yang manfaatnya yang pertama ada perusahaan dapat mengawal sepenuhnya operasi anak perusahaan. Yang kedua ada laba 100% dinikmati oleh perusahaan induk. Yang ketiga dapat memberikan isyarat yang kuat kepada pasar akan komitmen perusahaan. Yang keempat ada dapat mengatasi hambatan-hambatan masuk yang ada ke pasar host country. Yang kelima ada melalui akuisisi perusahaan mungkin dapat memperoleh transfer pengalaman teknologi yang penting bagi perusahaan. Peringatan yang pertama ada memerlukan sumber-sumber daya yang besar dari perusahaan induk. Yang kedua ada resiko besar. Yang ketiga ada kadang-kadang dianggap sebagai sebuah ancaman bagi budaya dan atau kedaulatan ekonomi host country. Kesimpulan, pasar internasional adalah pasar yang besar. Karena di dalam pasar tersebut terdapat banyak jenis bisnis yang dibangun dari berbagai negara di dunia, di mana antara negara saling melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan mereka baik dalam skala kecil hingga besar. Karena semakin besar dan luar pasar yang dicakup, maka Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan pada forum diskusi. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.